Good morning. How are you today? Now, our topic today, as our title before, is about notice and sign atau tanda ya. Sign itu tanda, notice itu peringatan, seperti peringatan gitu ya. Nah, di sini Mrs. Mi akan menjelaskan tentang apa itu notice, contohnya seperti apa, lalu sign. Nah, seperti kalian tahu, mungkin beberapa dari kalian sudah banyak ya, maybe all of you ever see notice or maybe sign, tapi kalian tidak sadar bahwa itu sebenarnya sign and notice. Tadi ada contoh, salah satu contoh bagaimana notice dan sign. Nah, kalau misalnya sign, kalian mungkin pernah lihat gambar seperti ini? Atau enggak, kalian pernah lihat gambar seperti ini? Nah, itu juga namanya sign dan notice. Kalian biasanya tahunya itu adalah papan jalan ya, bukan papan jalan, sorry. Lebih kayak penanda jalan, maybe kayak jalan berliku-liku, or maybe like ini area sekolah, jadi harus kecepatannya dipelankan ketika kalian mengendarai kendaraan atau orang tua kalian mengendarai kendaraan dan kalian lihat ada tanda jalan or sign. Nah, kalian biasanya harus menaati sign yang ada di street atau di road, itu di jalan. Nah, Mrs. Mi juga punya beberapa contoh notice yang dibuat oleh teman-teman Mrs. Mi di sekolah sebelumnya. Ini ada contoh notice di foto. Notice. Jadi di sini ada, biasanya kalau notice itu teman-teman lebih banyak kata-katanya. Jadi bukan hanya gambar, tapi ada kata-kata atau instruction that you have to understand, and kalian juga harus menaati aturan tersebut seperti no smoking. Berarti di situ tuh teman-teman jangan merokok. Teman-teman jelas tidak merokok ya. Alright, lalu no pets, berarti kan tidak boleh teman-teman dilarang membawa binatang di hotel. Ini gambarnya seperti ini. It's really cool. Gambarnya sangat keren ya teman-teman. Nah, itu biasanya notice. Kalau misalnya sign, kadang sign ini juga ada kata-katanya, ada seperti ini, but it's really simple dan lebih memperlihatkan gambarnya. Jadi kalau sign itu untuk orang-orang yang misalnya katakanlah minus seperti Mrs. Mi tidak bisa melihat kata-katanya or the word, Mrs. Mi bisa melihat gambarnya. Kira-kira gambarnya apa? Kalau notice kan, nih, kalau kalian cuma tahu gambar ini aja, it's not clear enough. Jadi ini tidak mencerminkan bahwa ini tuh di hotel nggak boleh ngerokok, nggak boleh bawa binatang, dan harus menjaga kebersihan. Ini tidak mencerminkan ya gambarnya, hanya terlihat seperti maid atau waiter ini. Jadi tidak terlihat dia harus menjaga kebersihan. Nah, ini namanya notice. Ini juga sama. Sorry, ini juga ada satu lagi notice. Ini keep clean in this area. Bisa teman-teman lihat gambarnya binatang, tapi maybe ini for notice at the zoo, maybe untuk di kebun binatang. Misalnya lupa itu penugasannya seperti apa. Nah, ini seperti ini ya, ini untuk di zoo teman-teman, jadi untuk di kebun binatang. Nah, kita tidak bisa clear enough kalau misalnya hanya melihat gambarnya saja. Kita harus membaca juga word di sini, katanya apa aja. Misalnya keep clean in this area, berarti dia minta kita menjaga kebersihan di area tersebut yang ada tanda ininya ya, yang ada sign ininya. Notice juga termasuk pada sign, karena sign itu adalah memang tanda ya teman-teman. Tapi maybe notice itu lebih ada penjelasannya. Kalau misalnya sign only gambar saja kita sudah bisa paham itu apa, but notice we can understand. Kalau misalnya hanya gambar saja, misalnya gambar seperti ini,
kalian lihat gambar seperti ini juga notice, sorry Mrs. Mi tidak punya contoh yang side, tapi Mrs. Mi nanti akan berikan contohnya di next slide setelah video ini. Ini ada. Ini kalau misalnya kita only look at the draw or the picture, maybe kita ngelihatnya cuma ada girl yang sedang reading, the girl is reading, only that, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita baca, ini ada tulisannya get in the mood to read. Jadi ini biasanya di library teman-teman. Jadi ini notice untuk library. Lalu ada the last Mrs. Mi have an example. Ini ada notice and zoo, still in the zoo. Ini pop art ya teman-teman, it's really cute. Ini pop art ini. Tulisannya don't feed the animal, berarti ini biasanya notice yang ada di zoo. Mrs. Mi waktu itu memberikan penjelasannya at the zoo. Now, for your task today, kalian have to make notice or sign, it's up to you, yang kita butuhkan that we need in our school zone atau di school area, di sekolah kita, kira-kira yang dibutuhkan oleh sekolah kita. Sign atau notice itu apa aja sih? Bisa di toilet, bisa in the parking area, bisa in the classroom, maybe di lorong-lorong kelas kita yang kan kita harus melepas sepatu gitu. Itu kan juga kita bisa menggunakan sign and notice supaya mengingatkan. Sebenarnya notice dan sign itu berfungsi untuk to inform or to remind others about something, untuk mengingatkan atau menginformasikan pada seseorang tentang sesuatu. Misalnya tadi yang di animal itu, yang di zoo itu don't feed the animal, berarti kita dilarang untuk memberi makan binatang karena mungkin makanan yang kita bawa itu dari luar, atau mungkin itu makanan untuk kita, bukan makanan untuk binatang, dan bisa menyebabkan animal itu getting sick. Makanya kita dilarang memberikan makanan pada binatang. Nah itu kan juga to inform kita misalnya awalnya nggak tahu, kita tidak boleh memberikan makanan tersebut. Nah karena ada sign dan notice, makanya kita jadi tahu, oh di area ini kita tidak boleh memberikan makan. Or maybe kayak smoking area. Kalian pernah ke mall kan? Of course, kalian kan anak-anak mall. Jadi kalian sering ke mall, kalian sering lihat ada no smoking area yang gambarnya itu rokok terus dicoret gitu kan pakai buletan. Or maybe di SPBU kalian sering lihat itu. Nah, itu namanya juga bisa gambar aja, yang sign berupa sign atau notice yang ada kata-katanya no smoking area. Tapi gambar saja pun kita bisa paham bahwa itu adalah larangan untuk merokok. Di SPBU kenapa kita dilarang merokok teman-teman? Ya betul, karena ketika kita menyalakan bara api itu sangat dangerous atau sangat berbahaya. Ketika kita menyalakan api bisa saja kita memicu ledakan, karena itu kan bensin ya, bensin itu sangat sensitif dengan fire. Ketika kita menyalakan fire, maybe kita bisa memicu ledakan, kebakaran yang menyebabkan bencana. Nah itu sekilas tentang notice and sign. Dan ingat ya teman-teman, tugasnya adalah teman-teman membuat sign or notice, boleh di toilet, boleh di classroom, boleh di manapun asalkan di school area atau di daerah sekolah, atau mungkin tangga boleh. Teman-teman kan di sekolah kita ada 2 tangga ya teman-teman, untuk menuju ke atas. Ada tangga yang sebelah sini, ada tangga yang sebelah sini. Teman-teman boleh tangga ini misalnya tuh hati-hati, tangga ini licin, karena teman kita juga pernah ada yang jatuh ya di tangga tersebut. Itu namanya jatuh kan di tangga itu. Nah maybe kalian juga bisa memperingatkan teman-teman yang lain untuk hati-hati ketika menaiki tangga. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai notice atau sign. Oke, I think enough from Mrs. Mi. Kalau teman-teman masih banyak pertanyaan tentang notice dan sign, or maybe tentang task yang harus kalian lakukan, kalian bisa tanya Mrs. Mi by WhatsApp atau maybe di grup. Kalian bisa asking about our task today. Terus juga Mrs. Mi juga punya worksheet buat kalian. Worksheetnya hanya kira-kira gambar itu, kira-kira slide itu
artinya apa sih? Nah, itu boleh teman-teman searching juga di Google. Mrs. Min sudah memberikan worksheetnya, ada yang berupa soft file, ada juga yang hard file. Okay, thank you for watching today and see you, bye-bye. And remember, stay at home karena kita masih dalam suasana lockdown yang seperti kalian tahu bahwa Sukabumi sudah banyak ya teman-teman, makanya kita harus hati-hati, keep clean our hand, our body, all of our body. Kita harus menjaga kebersihan kita dan stay healthy, tetap jaga kesehatan juga, and stay at home. See you, bye.